Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Para jamaah dimanapun juga berada, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun hari ini mungkin hari istirahatnya buat Bapak Ibu yang pegawai aktif, ya. Tetapi pada hari ini kita masih tetap menyempatkan waktu kita untuk berkontemplasi sejenak, mengkaji apa sesungguhnya yang merupakan kebutuhan rohani kita. Makanan rohani juga penting untuk kita perhatikan di samping sarapan pagi kita. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semuanya, mari kita membaca surah Al-Fatihah untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga ditabarruk daripada surah Al-Fatihah nanti akan memberikan kekuatan pencerahan di dalam batin kita masing-masing. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu tentang muhasabah. Rukun muhasabah seperti yang pernah kita mulai pada pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah membandingkan antara nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, tapi sebaliknya perbuatan buruk dan kejahatan yang kita lakukan. Jadi ada dua hal. Allah menurunkan kebaikan luar biasa kepada kita, tapi kita membalasnya dengan dosa maksiat yang juga tentu sangat tidak sepadan, tidak senonoh. Inilah nomor satu yang menjadi agenda muhasabah. Kalau kita merenung apa yang Allah berikan terhadap kita. Orang terkapar dengan virus corona, kita sehat, alhamdulillah. Orang menderita tidak bisa makan, tidak bisa sarapan pagi. Nggak ada yang mau pinjamkan lagi. Sementara perbekalan rumahnya sudah kering. Alhamdulillah, mungkin yang hadir pada kesempatan ini juga masih lengkap. Ya. Orang di PHK menjerit, anak-anaknya tidak bisa bayar SPP, nggak bisa kemana-mana, pulsa. Alhamdulillah anak-anak kita bisa. Bahkan pekerjaan kita pun juga masih lancar. Alhamdulillah. Sebaliknya apa yang kita lakukan? Dalam masa sulit-sulit seperti ini, justru kita melakukan dosa, kita melakukan kebalikannya, itu kebangetan. Ketika orang itu sedang ditimpa penderitaan, tapi kita juga asyik dengan dosa maksiat di atas kenikmatan. Hati-hati kita jangan sampai itu yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu ialah Allah melakukan pembiaran terhadap hambanya. Tidak mau menggubris lagi sehingga apa yang terjadi, asyik dengan dosa maksiatnya, tidak pernah dijewer Allah, tapi nanti pada satu saat akan diseret dalam keadaan yang penuh penderitaan dan kehinaan. Itu istidraj.
Ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan melanjutkan yang kedua, rukun muhasabah. Membedakan antara apa yang menjadi hak Allah dan apa yang menjadi hak serta kewajiban kita kepadanya. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara hak dan kewajiban. Kalau di level kemanusiaan, kita wajib bekerja, tapi perusahaan wajib juga untuk memberikan gaji. Sebaliknya, hak kita untuk menerima gaji, tetapi hak perusahaan juga untuk menerima pengabdian dan pekerjaan yang layak menunaikan tugasnya dengan baik. Ya. Jadi di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Di mana ada kewajiban, di situ ada hak. Di level duniawi kita jauh dan kita sudah sangat paham apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. Tapi di level ketuhanan kita susah membedakan mana hak dan kewajiban kita. Ya, bahkan itu masuk ke ranah teologi. Karena kita kewajibannya dominan sebagai seorang hamba. Dan tentu Tuhan tidak punya kewajiban. Karena tidak ada siapapun dan apapun yang bisa mewajibkan Allah melakukan sesuatu. Itulah level teologinya. Ya. Kita sebagai karyawan wajib bekerja. Tapi pimpinan perusahaan wajib juga untuk memberikan gaji. Kita sebagai hamba wajib beribadah kepadanya. Apakah kita juga akan mewajibkan Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga? Meskipun tidak ada kata wajib bagi Allah, tetapi Allah secara natural, secara apa adanya, dan secara memang demikian adanya, selalu melakukan apa yang disebut dengan keadilan. Kalau kita bicara tentang keadilan, terjadi keseimbangan real antara hak dan kewajiban. Memang tidak kita wajibkan Allah memberikan pahala. Tetapi Allah memperkenalkan dirinya sebagai Maha Adil. Adil di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Jadi Bapak Ibu, tidak perlu khawatir Allah tidak memberikan balasan memberikan balasan kebaikan yang dilakukan sebab Allah Maha Adil. Ya. Kalau Allah memperkenalkan dirinya Maha Adil, otomatis memberikan haknya hambanya, ya kan? Bahkan bukan sekedar Maha Adil, tapi juga Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Bahkan Allah juga Maha Penerima Taubat, Pengampun, At-Tawwab wal Ghafur. Kalau manusia tidak. Ini kewajiban Anda. Hak saya di sini. Nah, biasanya kalau pimpinan atau bos perusahaan, saya sudah kasih gaji, tapi kok tidak mengerjakan tugasnya. Pecat. Udah pengampunan 1, 2, 3 kali. Udah tidak bisa ditolerir. Tidak bisa ditoleransi. Batas toleransinya 3 kali. Pelanggaran, lampu kuning, lampu merah, sudah stop. Allah tidak pernah memberikan lampu merah pengampunan terhadap hambanya. Berarti Allah di samping Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Penerima Taubat. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang betul-betul pantas menjadi Tuhan, dan memang betul-betul kita nggak bakalan menjadi Tuhan. Maka itu kita diminta untuk meniru sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, takhallaqu bi akhlaqillah,
Contohilah akhlaknya Allah. Bagaimana akhlaknya Allah tidak pernah memberikan lampu merah terhadap pengampunan dosa. Lampu merah itu datang ketika orang itu sudah menghembuskan napas terakhirnya. Setelah itu, ya sudah. Ya. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, itulah ayat ketiga dari surah Al-Fatihah. Ayat pertama, kedua, dan tiga. Ya, tergantung memulainya dari mana ya. Kalau kita jadikan basmalah ayat pertama, berarti Malik Yaumiddin itu ayat keempat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Itu ayat mendemonstrasikan kasih sayangnya kepada manusia ketika masih di bumi. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang memelihara, mendidik, merawat, dan memberikan kasih sayang, pengasuhan, nurturing terhadap hambanya. Ar-Rahmanir-Rahim diulang lagi sekali lagi, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu di dunia. Tapi begitu kita sudah wafat, kita akan masuk dalam alam barzah dan alam akhirat, maka ayat yang keempatlah berlaku. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi sudah. Kalau kita tidak sempat minta maaf dan dimaafkan di dunia, kalau kita tidak memanfaatkan kasih sayangnya Allah di dunia, ya sudah selesai. Memang kita termasuk orang yang tidak beruntung. Kenapa? Karena pada saat Allah membuka pintu maafnya untuk kita di dunia ini, Allah mendemonstrasikan kepemurahannya, kepengasihannya. Di muka bumi ini kita tidak memanfaatkan. Pakai berpoya-poya dan dipakai untuk melakukan kemabukan duniawi. Tapi begitu berlaku Malik Yaumiddin, maka stop pengampunan itu. Batas pengampunan itu ialah di dunia. Sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau ia datang dalam keadaan taubatan nasuha, maka lupakanlah dosa besar itu. Tidak ada dosa besar sebesar apapun jika yang datang Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Tapi kalau di akhirat berlaku Malik Yaumiddin, ya, tidak ada dosa kecil sekecil apapun, melainkan Allah nanti akan berlaku secara maha adil di hari pengadilan pada mahsyar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebajikan sekecil apapun akan dibalas. Demikian pula sebaliknya, sekecil apapun keburukan pun juga akan dibalas. Sudah tertutuplah pintu maaf kalau sudah Malik Yaumiddin berlaku. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, itu ayat-ayat di dunia. Tapi kalau kita sudah lenyap di dunia, masuk ke alam barzah, kuburan, maka berlaku Malik Yaumiddin. Sudah. Menyesal sejadi-jadinya orang kenapa di hari Allah mengumbar pemaafan, aku tidak manfaatkan. Sebesar apapun dosa seorang hamba aku datang kepada aku, lupakanlah dosa besar itu. Akan lahir bagaikan bayi yang baru lahir. Tapi kita tidak manfaatkan. Terlena dengan kehidupan dunia. Nanti ya kita akan seperti Fir'aun nanti banyak di antara kita. Fir'aun itu setelah nyawa di tenggorokannya, itu sudah lonceng tertutupnya pintu langit. Jadi sedetik langit terkunci, Fir'aun minta ampun kepada Allah. Terlambat satu detik. Saya mengingatkan kepada kita semua Bapak Ibu, jangan pernah terlambat untuk minta maaf, sebab ketahuilah, ayat yang berlaku di dunia ialah
ayat pertama, 2, dan 3 surah Al-Fatihah. Sedangkan kalau nyawa di tenggorokan sudah berlaku sudah berlaku Malik Yaumiddin. Sudah tertutup rapat pintu langit untuk menerima ampunan dari hambanya. Nah, inilah yang dimaksud membedakan antara apa yang menjadi hak Allah dan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita kepadanya. Tentu kewajiban kita menjalankan rukun Islam, berikrar tidak ada Tuhan selain Allah, berikrar tidak ada Nabi selain Muhammad dan Khatamul Anbiya wal Mursalin. Ya. Habis itu tentu kita wajib menunaikan sholat. Sholatnya pun juga itu ada ketentuannya. Demi sholat al-dzikri, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. As-sholatu miftahu kulli khair. Ya banyak tuh ayat dan hadis tentang sholat. Habis itu kewajiban kita yang lainnya adalah as-siyam Ramadan, berpuasa Ramadan. Itu kewajiban. Berpuasa di sini ya bertingkat-tingkat, tapi puasa kita itu menahan diri tidak makan, tidak minum dari batas imsak sampai kepada buka puasa, yaitu maghrib. Nah itu wajib mengeluarkan zakat, baik zakat harta atau zakat mal maupun zakat fitrah, apapun profesi kita, zakat pertanian, ya, zakat profesi, seorang dokter spesialis, super spesialis, tentu pendapatannya semalam itu lebih banyak daripada 1 tahun pencangkul sawah di kampung itu. Nah, masa petaninya keluarkan zakatnya, dokter spesialis yang kaya itu tidak. Nah, jadi perlu ada penjelasan di situ. Nah, ayat yang kedua ini membedakan antara apa yang menjadi hak Allah dan hak kita. Mari kita menunaikan kewajiban kita. Rukun Islam tadi. Terakhir rukun Islamnya adalah Tatimul Hajj. Jadi menyempurnakan rukun Islam itu dengan melakukan ibadah haji bagi yang memenuhi syarat man istata'a ilaihi sabila. Kalau kita punya kemampuan tapi tidak menunaikan haji, menunggu saat pekerjaan jabatan sudah selesai, menunggu saat pensiun, begitu pensiun stroke, maka itu sudah